Assalamualaikum adik-adik semua. Pada video kali ini sesuai judulnya yaitu trik cepat turunan fungsi aljabar. Di sini yang akan kita bahas adalah tipe-tipe soal yang biasanya keluar di ujian atau ulangan harian dan penilaian akhir semester atau ujian semester nanti. Di sini nanti akan ada trik cepat dalam menyelesaikan soal-soal tentang turunan fungsi aljabar ini. Jadi pastikan adik-adik semua untuk menonton video ini sampai selesai agar adik-adik lebih siap menghadapi ulangan harian dan penilaian akhir semester atau ujian semester nanti. Dan jangan lupa untuk mensubscribe channel Master Matematika ini agar tidak ketinggalan trik-trik cepat dari materi-materi matematika yang lainnya. Yuk, langsung saja kita lihat materinya terlebih dahulu. Nah, di sini judulnya adalah turunan fungsi aljabar. Nah, pertama kita lihat definisi turunan ya. Misalkan Y sama dengan fx, maka turunan dari Y itu atau dy per dx atau sama dengan f aksen x ini sama dengan limit delta x mendekati 0 dari fx ditambah delta x dikurangi fx dibagi dengan delta x. Oke, ini adalah rumus sesuai definisi ya. Kemudian ada rumus-rumus yang lain, misalkan ada fx sama dengan c, maka turunannya adalah 0 kalau dia konstanta ya. Kalau misalkan fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah a dikali n x pangkat n kurang 1. Kalau misalkan ada fx sama dengan u ditambah atau dikurang dengan v, ini dalam bentuk fungsi x ya, maka turunannya itu adalah kita turunkan satu-satu, u aksen ditambah atau dikurangi dengan v aksen. Kemudian kalau misalkan ada bentuk fx sama dengan u dikali v, masing-masing ini merupakan fungsi dalam x, maka turunannya itu adalah u aksen v ditambah dengan u dikali v aksen. Selanjutnya kalau misalkan fx sama dengan u per v, sama masing-masing fungsi dalam x, maka turunannya itu adalah u aksen v dikurangi dengan u dikali v aksen dibagi dengan v kuadrat. Oke, ini adalah beberapa rumus yang ada pada turunan fungsi aljabar. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba bahas saja. Di sini sudah ada soal tipe pas atau penilaian akhir semester. Katanya, tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dengan cara definisi. Oke, di sini definisinya ini ya. Maka turunannya itu akan sama dengan fx, berarti f aksen ya, turunannya itu sama dengan berarti limit delta x, berarti ini akan mendekati 0 dari apa? Kalau misalkan fx-nya adalah 2x kuadrat, maka fx tambah delta x-nya itu akan menjadi apa? Menjadi 2 dikali x ditambah dengan delta x, ini dikuadratkan. Nah, ini berarti dikurangi dengan fx, berarti fx-nya itu adalah 2x kuadrat. Berarti ini semuanya dibagi dengan delta x. Oke, berarti ini akan sama dengan limit di sini, limit delta x ini mendekati 0 dari, ini kalau kita jabarkan akan menjadi 2 dikali x ditambah delta x dikuadratkan, hasilnya adalah x kuadrat ditambah dengan 2 dikali x dikali dengan delta x, kemudian ditambah dengan delta x dikuadratkan. Berarti ini nanti dikurangi dengan 2x kuadrat. Oke, berarti ini nanti dibagi dengan delta x. Oke. Nah, maka ini akan sama dengan limit delta x-nya mendekati 0 dari apa? Ini kalau kita kalikan satu-satu akan menjadi 2x kuadrat ditambah dengan 4x dikali dengan delta x, kemudian ditambah dengan 2 dikali delta x dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan 2
X kuadrat. Oke, berarti ini semuanya dibagi dengan delta X. Oke, di sini kalau kita lihat ada yang habis, 2x kuadratnya habis ini, berarti ini bisa kita buat menjadi limit delta X di sini mendekati 0. Berarti dari apa? Ini kalau kita keluarkan delta X-nya akan menjadi delta X dikali dengan 4X, berarti ditambah dengan 2 kali delta X. Oke, berarti ini semuanya dibagi dengan delta X. Nah, maka karena di sini sama-sama delta X, maka ini kita coret saja. Sehingga kalau delta X-nya kita masukkan 0, maka hasilnya adalah ini 2 dikali 0 ya. Berarti 2 kali 0 adalah 0. Maka 4x ditambah dengan 0. Hasilnya adalah 4x. Oke, ini adalah hasil akhirnya. Oke, kita coba lanjut soal berikutnya. Di sini ada soal tipe pas. Katanya dengan cara definisi turunan pertama dari fx sama dengan 2x ditambah 3 adalah berapa? Oke, nah di sini rumus turunan dengan cara definisi adalah ini dia. Nah, f aksen x sama dengan limit x delta x mendekati 0 dari fx ditambah delta x dikurangi fx dibagi dengan delta x. Berarti ini akan sama dengan limit di sini delta x-nya mendekati 0 dari, kalau misalkan fx-nya adalah 2x tambah 3, maka fx ditambah delta x-nya akan menjadi 2 dikali dengan x ditambah dengan delta x ditambah dengan 3. Nah, ini berarti dikurangi dengan fx, jadi fx-nya adalah 2x ditambah dengan 3. Oke, berarti ini semuanya akan dibagi dengan delta x. Oke, maka ini akan sama dengan apa? Limit delta x-nya ini mendekati 0 dari, ini kalau kita kalikan ke dalam akan menjadi 2x ditambah dengan 2 dikali delta x, ini ditambah dengan 3 dikurangi dengan 2x dikurangi dengan 3, maka ini hasilnya akan dibagi dengan delta x. Nah, sehingga nanti di sini ada yang habis, yaitu 2x-nya habis, kemudian 3 dikurang 3 juga habis. Sehingga tinggal 2x dikali delta x dibagi dengan x delta x juga ya. Maka ini bisa kita coret juga ya, sama-sama delta x, coret saja, maka hasil akhirnya adalah tinggal 2. Oke, berarti jawabannya adalah 2. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Katanya, soal tipe pas dengan cara definisi turunan pertama dari fx sama dengan 4x dikurang 3 adalah berapa? Oke, kita gunakan rumus definisi, yaitu apa? Ini dia. Katanya f aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0 dari fx ditambah delta x dikurangi fx dibagi dengan delta x. Maka ini akan sama dengan limit delta x-nya ini akan mendekati 0 dari apa? Kalau fx-nya adalah 4x kurang 3, maka fx ditambah delta x-nya akan menjadi 4 dikali dengan x ditambah dengan delta x, kemudian dikurangi dengan 3. Baru dikurangi dengan fx, tadi fx-nya adalah 4x, kemudian dikurangi dengan 3. Maka ini semuanya kita bagi dengan delta x. Oke, maka kalau kita kalikan saja yang di atas akan menjadi limit delta x mendekati 0 dari 4 dikali x adalah 4x ditambah dengan 4 dikali delta x, ini dikurangi dengan 3 dikurangi dengan 4x, kemudian ditambah dengan 3. Oke, nanti semuanya kita bagi dengan apa? Kita bagi dengan delta x. Nah, maka di sini kalau kita lihat ada yang habis, yaitu apa? 4x dikurang 4x habis, kemudian min 3 ditambah 3 juga habis. Maka tinggallah 4 dikali delta x dibagi dengan delta x.
maka ini juga habis. Delta X dibagi delta X juga habis. Nah, sehingga hasil akhirnya itu sama dengan 4. Oke, ini adalah jawaban dari soal ini. Kita lanjut soal berikutnya. Ini dia soal tipe pas. Katanya tentukan turunan pertama dari fx sama dengan akar 2x dengan cara definisi. Oke, kita langsung saja. Rumusnya adalah ini dia rumusnya. Berarti ini kalau soalnya adalah fx sama dengan akar dari 2x, maka ini akan menjadi limit dari delta x ini mendekati 0 dari x-nya itu berubah menjadi x ditambah delta x, berarti akan menjadi akar dari 2 dikali dengan x ditambah dengan delta x ini dikurangi dengan fx. Fx-nya itu adalah akar dari 2x. Maka ini semuanya dibagi dengan delta x. Nah, ini kita coba kalikan saja dengan sekawan dari pembilangnya ya. Berarti akar dari apa? 2 dikali x ditambah delta x. Ini ditambah dengan akar dari 2x. Kemudian dibagi dengan bentuk yang sama, berarti akar dari 2 dikali x ditambah dengan delta x, kemudian ditambah dengan akar dari 2x. Oke, berarti ini akan menjadi limit delta x-nya ini mendekati 0, berarti perkalian yang di atas itu hasilnya adalah 2 dikali x ditambah dengan delta x, ini dikurang dengan ini akarnya hilang juga, kurangi dengan 2x, ini hasilnya dibagi dengan delta x, ini dikali dengan ini ya, akar dari 2 dikali x ditambah dengan delta x, kemudian ditambah dengan akar dari 2x. Oke, berarti di sini kalau kita kalikan yang di atas 2 kali x kan 2x, 2x dikurang 2x berarti nanti habis ya. Berarti tinggal yang di atas itu adalah 2 dikali delta x, berarti 2 delta x. Nah, gitu ya. Sehingga ini akan menjadi kalau kita tulis ulang atau langsung saja ya. Delta 2 kali delta x yang di atas ya, kita coret saja yang ini. Maka di atas tinggal 2, berarti ini akan menjadi limit delta x-nya mendekati 0 dari hasilnya akan menjadi 2 dibagi dengan akar dari 2 dikali x ditambah dengan delta x, kemudian ini ditambah dengan akar dari 2x. Oke, nah kalau misalkan delta x-nya kita masukkan sama dengan 0, ini 0, maka x ditambah 0 adalah x. Maka ini akan menjadi akar dari 2x ditambah dengan akar dari 2x itu adalah 2 akar 2x. Maka ini akan menjadi sama dengan 2 per akar 2x ditambah 2 akar 2x ya. Hasilnya adalah 2 akar 2x. Sehingga di sini karena dia sama-sama 2 kita coret saja. Maka hasil akhirnya adalah 1 per akar dari 2x. Oke, ini adalah jawabannya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Di sini katanya tentukan turunan pertama dari fx sama dengan akar dari 3x dengan cara definisi. Oke, di sini rumusnya adalah ini dia. Berarti kalau fx-nya sama dengan akar dari 3x, maka ini akan menjadi limit delta x-nya, berarti ini mendekati 0 dari f x ditambah delta x-nya itu adalah akar dari 3x, x-nya berubah menjadi x ditambah dengan delta x. Berarti ini nanti dikurangi dengan fx, fx-nya itu adalah akar dari 3x, maka ini dibagi dengan delta x.
Ini kita coba kalikan saja dengan sekawan dari pembilangnya. Berarti sekawannya itu adalah 3 dikali X ditambah dengan delta X, maka nanti ditambah dengan akar dari 3X. Maka di bawah juga kita kalikan dengan bentuk yang sama, yaitu akar dari 3 dikali X ditambah dengan delta X, kemudian ditambah dengan akar dari 3X. Oke, berarti ini akan menjadi apa? Limit delta X-nya ini mendekati 0 dari yang di atas. Kalau kita kalikan, maka akan menjadi 3 dikali X ditambah dengan delta X, akarnya jadi hilang ya, dikurangi dengan akar 3X dikali akar 3X itu adalah 3X juga. Maka ini dibagi dengan apa? Di bawahnya kita kalikan, berarti delta X dikali dengan akar dari 3 dikali dengan X ditambah dengan delta X, kemudian ini ditambah dengan akar dari 3X. Oke, nah maka di atas ini kalau kita kalikan, nanti kan 3 kali X kan 3X ya. Berarti 3X, karena ini dikurang 3X, berarti 3X nya nanti habis. Berarti tinggal apa? Di atas itu tinggal 3 dikali delta X. Nah ini. Sehingga karena dia sama-sama delta X, kita coret saja atas dan bawah. Berarti ini akan menjadi limit delta X mendekati 0 dari yang di atas tinggal angka 3 dibagi dengan di bawah delta X-nya habis, tinggal akar dari 3 dikali X ditambah dengan delta X, kemudian ditambah dengan apa? Akar dari 3X. Oke, nah di sini kalau kita masukkan delta X-nya sama dengan 0, maka nanti X ditambah 0 adalah X. Berarti akan menjadi apa? 3X ya, akar 3X berarti ditambah dengan akar 3X, ini adalah, kita tulis saja, yang di kiri adalah akar 3X ya, berarti ditambah dengan akar dari 3X kan gitu ya, sehingga hasil akhirnya adalah 3 per akar 3X ditambah akar 3X itu adalah 2 akar 3X. Oke, ini adalah jawabannya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Di sini ada soal tipe pas. Katanya dengan cara definisi tentukan turunan pertama dari fx sama dengan x kuadrat. Oke, rumus turunan secara definisi adalah ini dia. Berarti kalau misalkan fx-nya sama dengan x kuadrat, maka akan menjadi apa? Ini limit delta x-nya, berarti ini mendekati 0 dari X-nya kita ubah menjadi X ditambah delta X, maka akan menjadi X ditambah dengan delta X, ini dikuadratkan. Berarti dikurangi apa? Fx, tadi Fx-nya adalah X kuadrat. Maka ini semuanya kita bagi dengan delta X. Maka ini akan menjadi apa? Limit dari delta X ini mendekati 0, dari ini kalau kita kuadratkan akan menjadi X kuadrat ditambah dengan 2 dikali X dikali dengan delta X, maka ini ditambah dengan apa lagi? Delta X dikuadratkan. Baru kita kurangkan dengan X kuadrat. Maka nanti ini semuanya akan kita bagi dengan delta X. Nah di sini kalau kita lihat ada yang sama, yaitu x kuadrat dikurangi dengan x kuadrat berarti habis, maka tinggal 2x dikali delta x ditambah delta x kuadrat. Maka ini bisa kita sederhanakan menjadi limit delta x mendekati 0 dari delta x yang kita keluarkan saja, maka akan menjadi delta x dikali dengan 2x, ini ditambah dengan delta x, ini nanti dibagi dengan apa? Delta X. Maka karena dia sama-sama delta X, kita coret saja. Coret set. Sehingga kalau delta X-nya kita masukkan 0, maka 2X ditambah dengan 0 hasilnya adalah
2x. Oke, ini adalah jawabannya. Kita lanjut soal berikutnya, soal tipe pas katanya. Dengan cara definisi, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 1. Oke, di sini rumusnya adalah ini dia, sama seperti rumus sebelumnya. Ini berarti kalau fx-nya sama dengan x kuadrat ditambah 1, maka ini akan menjadi limit delta x-nya ini mendekati 0 dari fx ditambah delta x-nya akan menjadi x ditambah dengan delta x, ini kita kuadratkan ditambah dengan 1. Oke, ini dikurangi dengan fx-nya adalah x kuadrat ditambah dengan 1. Nanti ini semuanya kita bagi dengan delta x. Maka ini kalau kita kuadratkan saja bentuk yang di atas akan menjadi, ini kuadratkan menjadi x kuadrat ditambah dengan 2 dikali x dikali dengan delta x, kemudian ditambah dengan delta x, ini dikuadratkan baru dikurangi dengan apa? X kuadrat dikurangi dengan 1. Maka ini semuanya kita bagi dengan delta x. Oke, nah di sini ada yang habis. Di sini x kuadratnya habis, berarti kita coret saja ya. Ini tadi ditambah satunya tinggal ya. Ditambah satunya tinggal yang ini ya. Berarti nanti 1 dikurang 1 ini juga habis. Oke, berarti tinggal apa? Ini akan menjadi limit delta x mendekati 0 dari ini tinggal yang di atas ya. Kalau kita sederhanakan, kita keluarkan delta x-nya, maka akan menjadi delta x dikali dengan 2x ditambah dengan delta x. Ini dibagi dengan delta x, maka karena dia sama-sama delta x, kita coret saja, set, sehingga kalau delta x-nya sama dengan 0, akan menjadi 2x ditambah 0, hasilnya adalah 2x. Oke, ini adalah jawabannya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ini dia soal tipe pas, katanya jika fx sama dengan x pangkat 5 ditambah dengan 3x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 1. Turunan pertama dari fx itu sama dengan apa? Oke, berarti langsung saja f aksen x itu turunannya itu adalah x pangkat 5, kita turunkan berarti 5 nya maju ya. Maju berarti 5x pangkatnya berkurang 1 gitu ya. Ditambah dengan ini 3, kita kalikan dengan 4. Kemudian x-nya berpangkat kurang 1 ya, 4 kurang 1 dikurangi dengan apa? 2x pangkat 3, turunannya adalah 2 dikali 3 dikali x pangkat 3 kurang 1 dikurangi dengan 2, kita majukan berarti 2x berarti 2 kurang 1 ya, ditambah dengan 3x berarti ini turunannya adalah 3 kurang 1 turunannya adalah 0. Maka ini hasil akhirnya akan sama dengan f aksen x nya berarti sama dengan apa? 5x pangkat 4 kemudian ditambah dengan 3 kali 4 adalah 12, x pangkat 4 kurang 1 adalah 3 dikurangi 2 kali 3 adalah 6, x pangkat 2 dikurangi dengan 2x pangkat 1 ditambah dengan 3. Oke, ini adalah turunannya. Oke, kita lanjut saja soal selanjutnya. Katanya soal tipe pas jika fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurangi 6x ditambah 7. Turunan pertama dari fx ini sama dengan apa? Oke, berarti turunannya adalah, nah kita turunkan satu-satu, x pangkat 4 turunannya adalah 4x. Nah, ini pangkatnya berkurang 1 ya. Dikurangi dengan ini kita kalikan 3 dikali 3, x-nya pangkat 3 kurang 1. Ditambah dengan turunan 5x kuadrat adalah 5 dikali 2 dikali x pangkat 2 kurang 1 dikurangi turunan dari 6x itu adalah 6, turunan dari 7 adalah 0. Sehingga nanti hasil akhirnya ini akan sama dengan f aksen x ini sama dengan 4x pangkat 3
dikurangi 3 kali 3 9 X pangkat 2 kemudian ditambah dengan 10X kemudian dikurangi dengan 6. Oke, ini adalah jawaban dari soal ini. Oke, kita coba langsung saja jawab soal berikutnya. Di sini ada soal tipe pas, katanya jika fx sama dengan 5x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat ditambah 2x kurang 1, maka f aksen min 1 adalah berapa? Oke, kita coba cari dulu turunan pertamanya, berarti f aksen x-nya itu sama dengan apa? Kita turunkan saja langsung ya, 5x pangkat 3 turunannya adalah, berarti 5 kali 3 ya, itu adalah 15. Berarti 15x pangkat 2 dikurangi dengan 4x kuadrat turunannya adalah 8x ditambah dengan 2x turunannya adalah 2 dikurangi 1 turunannya adalah 0. Maka yang ditanyakan tadi adalah f aksen min 1. Berarti kita ganti saja x-nya adalah min 1. Maka setiap x kita ganti min 1 berarti 15x kuadrat berubah menjadi 15 dikali min 1 kuadrat dikurangi 8x berarti 8 kali min 1 ditambah dengan 2. Berarti ini akan menjadi min 1 dikuadratkan hasilnya adalah 1. 15 kali 1 adalah 15. Min 8 dikali dengan min 1 itu adalah plus 8 ditambah dengan 2. Maka hasil akhirnya adalah 8 tambah 2 adalah 10. 15 tambah 10 adalah 25. Oke, ini adalah jawabannya. Langsung saja kita bahas soal berikutnya. Katanya ini soal tipe pas. Jika fx sama dengan 6x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang x ditambah 1, maka f aksen 2 adalah berapa? Oke, di sini kita coba cari saja turunan pertama dari fx-nya, yaitu f aksen x. Ini akan sama dengan apa? 6x pangkat 3 turunannya adalah 18x pangkat 2 ditambah 2x kuadrat turunannya adalah 4x dikurangi x turunannya adalah 1 tambah 1 turunannya adalah 0. Maka nilai dari f aksen 2 itu sama dengan apa? Kita ganti saja x-nya sama dengan 2. Berarti 18 dikali 2 pangkat 2 ditambah 4 dikali 2 dikurangi dengan 1. Maka ini akan menjadi 18 kali 4 itu adalah 72 ditambah dengan 4 kali 2 8 dikurangi dengan 1. Maka hasil akhirnya adalah 72 ditambah 8 adalah 80. 80 kurang 1 adalah 79. Oke, ini adalah jawabannya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya, di sini soal tipe pas, katanya jika fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 5, maka nilai f aksen min 2 adalah berapa? Oke, di sini kita coba langsung saja cari f aksen x-nya dulu. Berarti ini akan sama dengan apa? X pangkat 4 turunannya adalah 4x pangkat 3 dikurangi 9x kuadrat ditambah dengan 2x turunannya adalah 2 ditambah 5 turunannya adalah 0. Maka nilai dari f aksen 2 nya berarti ini kita ganti saja x-nya sama dengan min 2 ya. X-nya min 2 ya. Berarti f min 2 itu kita ganti semuanya dengan min 2, berarti min 2 pangkat 3 dikurang dengan apa? 9 dikali min 2 dikuadratkan ditambah dengan 2. Berarti ini akan menjadi apa? Min 2 dipangkatkan dengan 3 itu adalah min 8. Min 8 dikali 4 itu adalah min 32. Kemudian min 2 dipangkatkan dengan 2 hasilnya adalah positif 4. 9 kali 4 adalah 36, berarti dikurangi 36, kemudian ditambah dengan 2. Maka hasil akhirnya adalah min 32 dikurangi 36 itu adalah min 68, berarti ditambah 2 adalah min 66. Oke, ini adalah jawabannya. Oke, kita lanjut soal berikutnya, soal tipe pas. Katanya jika fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 10x ditambah 2,
maka nilai F aksen 5 adalah berapa? Oke, berarti di sini turunan pertamanya itu sama dengan apa? X pangkat 3 turunannya adalah 3x kuadrat ditambah dengan 4x kuadrat turunannya adalah 8x ditambah 10x turunannya adalah 10 ditambah 2 turunannya 0. Maka untuk x-nya sama dengan 5, hasilnya adalah berapa? Kita ganti saja x-nya itu sama dengan 5. Berarti ini sama dengan 3 dikali 5 pangkat 2 ditambah dengan 8x berarti 8 kali 5 ditambah dengan 10. Maka ini akan menjadi 5 kuadrat adalah 25, 3 dikali 25 adalah 75, kemudian ditambah dengan 8 kali 5 adalah 40, ditambah dengan 10. Berarti 40 tambah 10 adalah 50, maka 75 ditambah 50 itu adalah 125. Oke, ini adalah jawaban dari soal ini. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Di sini ada soal tipe pas, katanya turunan pertama dari Y sama dengan akar dari 2X ditambah 1 adalah berapa? Oke, nah di sini untuk menjawab soal ini ada trik cepatnya. Bagaimana trik cepatnya? Ini dia. Nah, trik cepatnya gini. Kalau misalkan ada bentuk Y sama dengan akar GX, maka turunannya itu adalah G aksen X dibagi dengan 2 akar GX. Maka di sini yang menjadi fungsi GX-nya itu adalah ini 2x ditambah dengan 1. Maka hasilnya turunannya itu adalah apa? Y aksen sini saja sama dengan apa? G aksen X berarti 2x ditambah 1 turunannya adalah 2 dibagi dengan 2 akar GX berarti 2 akar GX-nya adalah 2x ditambah dengan 1. Maka di sini karena sama-sama 2 kita coret saja set, sehingga hasil akhirnya adalah 1 per akar dari 2x ditambah dengan 1. Wow, ini luar biasa. Caranya cepat sekali ya. Oke, kita langsung saja soal berikutnya. Katanya soal tipe pas. Turunan pertama dari Y sama dengan akar 3x dikurang 2 adalah berapa? Nah, ini juga bisa kita gunakan trik cepat. Bagaimana trik cepatnya? Ini dia trik cepatnya. Berarti ini rumusnya sama seperti rumus sebelumnya. Maka di sini yang menjadi fungsi gx-nya itu adalah 3x dikurangi dengan 2. Sehingga nanti turunannya itu adalah y aksen itu sama dengan g aksen x. Berarti turunan dari gx itu adalah 3. Ya kan? 3 ya. Berarti dibagi dengan apa? 2 akar GX. GX-nya apa? 3X dikurangi dengan 2. Wow, ini adalah jawaban dari soal ini. Sangat cepat sekali. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Di sini soal tipe pas katanya diketahui Y sama dengan akar dari 3 kurang 4X. Hasil Y aksen sama dengan berapa? Oke, turunan pertamanya. Nah, ini juga ada trik cepatnya. Bagaimana caranya? Ini dia trik cepatnya. Sama seperti trik cepat sebelumnya. Berarti kalau misalkan Y sama dengan akar GX, berarti di sini yang sebagai GX-nya adalah 3 dikurangi dengan 4X ya. Maka turunannya itu sama dengan apa? Berarti Y aksen itu sama dengan turunan pertama dari GX itu adalah min 4. Ini dibagi dengan 2 akar GX. Berarti 2 akar GX-nya adalah 3 dikurangi 4x. Nah, maka di sini karena bisa kita bagi min 4 dibagi 2-nya hasilnya adalah min 2, maka hasil akhirnya adalah min 2 per akar dari 3 dikurangi dengan 4x. Wow, ini adalah jawabannya. Sangat simpel sekali ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Di sini katanya soal tipe pas. Diketahui Y sama dengan 1 ditambah 3X. Hasil Y aksen sama dengan berapa? Turunan pertama dari Y itu. Nah, ini juga bisa kita gunakan trik cepat. Bagaimana caranya? Ini dia trik cepatnya. Sama seperti cara sebelumnya. Berarti di sini
yang sebagai GX itu adalah 1 ditambah 3X. Maka turunan pertamanya itu adalah G aksen X, berarti turunan dari GX itu adalah apa? Ya, turunannya itu adalah 1 ditambah 3X, turunannya adalah 3 dibagi dengan 2 akar GX, berarti 2 akar GX-nya apa? 1 ditambah 3X. Oke, ini adalah jawabannya. Wow, luar biasa. Langsung jawabannya. Oke, kita langsung saja bahas soal selanjutnya. Di sini ada soal tipe pas, katanya turunan pertama dari Y sama dengan akar dari 2X kuadrat ditambah 3 adalah berapa? Nah, ini juga bisa kita gunakan trik cepat. Bagaimana trik cepatnya? Ini dia trik cepatnya. Berarti, kalau misalkan bentuk Y sama dengan akar GX, maka yang sebagai GX-nya adalah 2X kuadrat ditambah dengan 3 ya. Maka turunannya adalah apa? G aksen X, maka ini akan menjadi G aksen X-nya berapa? 2X kuadrat ditambah 3, turunannya adalah 4X dibagi dengan 2 akar dari GX. Tadi GX-nya adalah 2X kuadrat ditambah dengan 3. Oke, nah di sini ada yang bisa kita coret saja ya. 4 dibagi 2 kita coret, berarti tinggal 2. Maka hasil akhirnya adalah 2X per berapa? Akar dari 2X kuadrat ditambah dengan 3. Wow, luar biasa. Caranya sangat simpel sekali ya. Kita lanjut soal berikutnya. Katanya soal tipe pas, turunan pertama dari Y sama dengan akar dari X kuadrat ditambah X adalah berapa? Nah, ini juga sama. Bisa kita gunakan trik cepat. Ini dia trik cepatnya. Berarti nanti kalau misalkan Y sama dengan akar GX, maka turunannya adalah G aksen X dibagi 2 akar GX. Maka di sini yang menjadi GX-nya itu adalah X kuadrat ditambah dengan X. Maka turunannya itu adalah Y aksen sama dengan G aksen X-nya itu adalah 2X ditambah dengan 1 dibagi dengan apa? 2 akar GX. Tadi GX-nya apa? X kuadrat ditambah dengan X. Wow, ini adalah jawabannya ya. Langsung jawaban. Oke, kita langsung saja bahas soal berikutnya. Di sini ada soal tipe pas. Jika Y sama dengan akar dari 3X ditambah 2, turunan pertama untuk X sama dengan 2 adalah berapa? Oke, nanti kita cari dulu turunan pertamanya, kemudian kita masukkan saja X-nya sama dengan 2. Nah, untuk mencari turunan pertama dari bentuk akar, ini ada trik cepatnya. Ini dia trik cepatnya. Berarti, kalau misalkan Y sama dengan akar GX, maka turunannya adalah G aksen X dibagi 2 akar GX. Maka di sini yang menjadi GX-nya itu adalah 3X ditambah dengan 2. Maka turunannya itu adalah Y aksen X, atau boleh kita tulis menjadi F aksen X, itu hasilnya sama dengan apa? G aksen X itu adalah 3X tambah 2, hasil turunannya adalah 3 dibagi dengan 2 akar GX, berarti akar dari 3X ditambah dengan 2. Nah, maka untuk nilai X-nya sama dengan berapa tadi? 2 yang ditanyakan, maka F2, F aksen 2 ya, itu sama dengan 3 dibagi dengan berapa? 2 akar dari, kalau X-nya 2, 3 kali 2 adalah 6, 6 tambah 2 adalah 8. Oke, berarti ini akar 8. Nah, ini bisa kita sederhanakan saja atau kita rasionalkan penyebutnya. Kita coba kalikan sama-sama akar 8 dibagi akar 8. Maka ini akan menjadi berapa? 3 akar 8. 8 itu boleh kita buat menjadi 4 dikali 2 ya. Nah, ini berarti ini dibagi dengan apa? Akar 8 kali akar 8 hasil 8. 2 kali 8 adalah 16. Maka karena akar 4 itu adalah 2, berarti 2 kita bagi saja dengan 16, itu hasilnya adalah 8. Sehingga hasil akhirnya itu adalah
3 akar 2 per 8. Atau 3 per 8 akar 2. Oke, ini adalah jawabannya. Oke, soal selanjutnya katanya jika fx sama dengan akar dari x tambah 5, nilai f aksen 1 ini sama dengan berapa? Nah, untuk menurunkan fungsi akar ini ada trik cepatnya. Gimana caranya? Ini dia trik cepatnya, sama seperti soal-soal sebelumnya. Maka turunannya itu akan sama dengan apa? Dan di sini yang sebagai gx-nya itu adalah x ditambah dengan 5. Maka turunannya itu adalah f aksen x ini sama dengan g aksen x, berarti 1 dibagi dengan 2 akar gx, berarti 2 akar x ditambah dengan 5. Oke, berarti kalau misalkan x-nya itu adalah 1 yang ditanyakan, maka kita ganti saja x-nya adalah 1. Berarti f aksen 1 itu sama dengan apa? 1 per 2 akar 1 tambah 5 adalah 6. Oke, ini bisa kita rasionalkan saja penyebutnya. Kita kalikan sama-sama akar 6 per akar 6. Sehingga hasil akhirnya adalah akar 6 dikali akar 6 hasilnya adalah 6. Berarti hasilnya adalah 1 per 2 kali 6 adalah 12 akar 6. Oke, ini adalah jawabannya. Simple sekali. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal tipe pas, katanya jika fx sama dengan x akar dari x kuadrat ditambah 3x dikurang 1, nilai f aksen 2 sama dengan berapa? Nah, ini bisa kita gunakan trik cepat. Pokoknya setiap bentuk akar bisa kita gunakan trik cepat. Bagaimana trik cepatnya? Ini dia trik cepatnya. Berarti di sini yang menjadi atau sebagai gx-nya itu adalah x kuadrat ditambah dengan 3x dikurang 1. Maka turunannya itu adalah f aksen x itu sama dengan g aksen x. Berarti g aksen x-nya adalah 2x ditambah dengan 3. Ini dibagi dengan 2 akar gx. Berarti tadi gx-nya itu adalah x kuadrat ditambah 3x dikurangi dengan 1. Oke, ini adalah turunannya. Maka tadi yang ditanyakan adalah f aksen 2. Oke, berarti x-nya kita substitusi menjadi 2. Maka hasilnya adalah apa? Kita coba sama-sama. 2 kali 2 adalah 4. 4 ditambah 3 adalah 7. Berarti dibagi dengan apa? 2. Akar dari apa? 2 kuadrat adalah 4. 3 kali 2 adalah 9. Sorry, 6 ya. 6 ditambah 4 adalah 10. 10 kurang 1 adalah 9. Akar dari 9 ya. Akar dari 9 itu berapa? 3. Ya, berarti 2 dikali 3 adalah 6. Sehingga hasil akhirnya adalah 7 per 6. Wow, ini adalah jawabannya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Jika fx sama dengan akar dari 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 2, nilai f aksen 1 sama dengan berapa? Nah, lagi-lagi ini bisa kita gunakan trik cepat. Trik cepatnya adalah ini dia trik cepatnya. Berarti di sini yang menjadi gx-nya itu adalah yang di dalam akar ya, yaitu 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 2. Maka turunan pertamanya itu atau f aksen x-nya itu berarti sama dengan g aksen x, berarti turunan gx itu adalah 4x dikurangi dengan 3. Berarti ini dibagi dengan 2 akar gx. Gx-nya tadi adalah 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah dengan 2. Oke, ini adalah turunan pertamanya. Nah, yang ditanyakan adalah apa tadi? F aksen 1. Maka kita masukkan saja x-nya adalah 1. Kalau misalkan x-nya 1, maka akan menjadi apa? 4 kali 1 adalah 4. 4 kurang 3 adalah 1. Dibagi dengan 2. Akar berapa? X-nya 1. 1 kuadrat adalah 1. 2 kali 1, 2. Dikurangi 3 kali 1 adalah 3. 2 kurang 3 adalah min 1. Min 1 tambah 2 adalah 1. Nah, maka hasil akhirnya adalah 1 per 2. Oke, ini adalah jawaban dari soal ini.
Sangat simpel sekali. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Di sini ada soal tipe pas, katanya jika fx sama dengan x pangkat 3 ditambah px kuadrat ditambah 3x dikurang 1 dan f aksen 1 sama dengan 10, maka nilai p sama dengan berapa? Oke, di sini kita coba cari dulu turunan dari fx, maka f aksen x itu sama dengan, kita turunkan sama-sama, x pangkat 3 turunannya adalah 3x kuadrat ditambah px kuadrat turunannya adalah 2px ditambah 3x turunannya adalah 3 dikurang 1 turunannya adalah 0. Oke, tadi katanya f aksen 1 itu sama dengan 10. Nah, kalau misalkan x-nya itu kita ganti 1, maka ini akan menjadi f aksen 1 ini sama dengan, setiap x kita ganti 1 ya. 1 kuadrat adalah 1, 3 kali 1 adalah 3, ditambah dengan 2p dikali 1 adalah 2p, kemudian ditambah dengan 3. Nah, tadi f aksen satunya adalah 10, berarti ini kita ganti 10 sama dengan 2p ditambah dengan 3 tambah 3 adalah 6. Maka 6 kalau pindahkan ke kiri maka akan menjadi negatif. Berarti 10 kurang 6 adalah 4. Maka ini kita cara saja sehingga di sini menjadi 4 ya. Maka nilai P-nya adalah apa? 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, simpel sekali ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Itu adalah jika fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi x kuadrat, kemudian ditambah 2px dikurang 1 dan f aksen min satunya sama dengan 2, maka nilai dari 2p. Oke, nah di sini kita coba cari turunan pertama dulu dari fx. Maka turunan pertama dari fx itu sama dengan 2x pangkat 3 turunannya adalah 6x pangkat 2 dikurangi x kuadrat turunannya adalah 2x ditambah dengan 2p dikurang 1 turunannya adalah 0. Oke, di sini kalau kita ganti x-nya itu sama dengan min 1 ya, maka akan menjadi f aksen min 1 sama dengan x-nya kita ganti min 1. Min 1 kuadrat adalah 1, 6 kali 1 adalah 6. Min 2 kali min 1 adalah plus 2, berarti ini ditambah dengan 2p. F aksen min 1 tadi adalah 2, berarti 2 sama dengan 6 tambah 2 adalah 8 ditambah 2p. Nah, berarti nilai 2p-nya berapa? Ya, kita pindahkan saja 8 pindah ke kiri jadi negatif. Maka 2p-nya saja sama dengan 2 kurang 8 adalah min 6. Ya, ternyata jawabannya min 6. Kebetulan yang ditanyakan adalah 2p. Oke, kita coba lanjut soal berikutnya. Di sini ada soal tipe pas, katanya jika fx sama dengan akar dari x ditambah 1 dikali 2x ditambah 3, maka f aksen x-nya berapa? Oke, di sini bentuknya itu adalah bentuk u dikali v ya. Nah, berarti perkalian, maka ini kita misalkan saja sebagai u dan ini kita misalkan saja sebagai v. Ingat bahwa kalau fx sama dengan u kali v, maka turunannya itu akan sama dengan apa? F aksen X itu akan sama dengan U aksen V ditambah dengan U dikali V aksen. Nah, ini adalah rumus ya. Maka di sini U aksennya adalah, nah, di sini bentuk akar kalau kita turunkan ada trik cepatnya. Bagaimana trik cepatnya? Ini dia trik cepatnya. Berarti kalau misalkan ada Y sama dengan akar dari GX, maka turunannya adalah G aksen X dibagi dengan 2 akar GX. Maka di sini yang menjadi GX-nya itu adalah X ditambah dengan 1. Maka F aksen X ini akan menjadi apa? Di sini saja ya. F aksen X itu sama dengan U aksen. Tadi U aksennya adalah turunan dari X tambah 1 itu adalah 1 per 2 akar dari X ditambah 1. Oke, dikali V, berarti V-nya tetap dikali dengan 2X ditambah dengan 3. Kemudian ditambah dengan U, berarti U-nya tetap
yaitu akar dari X ditambah 1 dikali dengan V aksen, berarti turunan dari V itu adalah 2. Nah, oke, berarti di sini akan sama dengan, ini kita coba kalikan saja ya. Berarti menjadi 2X ditambah 3 per 2 akar dari X ditambah 1. Nah, ini biar penyebutnya sama ya, kita coba kalikan saja sama-sama dengan 2 akar dari X tambah 1. Berarti di bawah juga kita kalikan dengan 2 akar X ditambah dengan 1. Berarti hasilnya akan menjadi apa? 2 kali 2 adalah 4. Berarti 4 ditambah ya, 4 dikali dengan akar dikali akar, berarti habis akarnya ya, tinggal X ditambah 1. Maka ini dibagi dengan apa? Penyebutnya sama, berarti sama-sama 2 akar X ditambah 1. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, maka ini bisa kita jumlahkan saja ya. Berarti akan menjadi apa? 2X ditambah ini perkaliannya adalah 4 kali X adalah 4X. 2X tambah 4X itu adalah 6X. Kita langsung saja ya. Kemudian ditambah dengan 3 ditambah dengan 4 kali 1 adalah 4. Berarti 3 tambah 4 adalah 7. Atau kita tulis ulang, berarti ini sama dengan tadi, ini perkaliannya adalah 4X ditambah dengan 4 ya. 2X ditambah 6, 4X adalah 6X, berarti ditambah dengan 3 ditambah dengan 4 itu adalah 7. Berarti dibagi dengan 2 akar dari X ditambah dengan 1. Oke, ini adalah jawabannya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Di sini soal tipe pas, katanya jika fx sama dengan akar dari 2x ditambah 4 dikali 3 dikurangi 2x, maka f aksen x sama dengan berapa? Oke, nah di sini kasusnya sama ya, seperti soal sebelumnya ini. Maka ini merupakan perkalian, berarti ini kita misalkan sebagai U dan satunya lagi kita misalkan sebagai V. Nah, maka nanti rumus yang kita gunakan adalah rumus U kali V. Maka kalau misalkan fx itu U kali V, maka turunannya itu f aksen x itu akan sama dengan U aksen V ditambah dengan U dikali V aksen. Oke, berarti U aksen ini U-nya adalah akar dari 2X ditambah 4. Maka U aksennya adalah apa? Kita cari turunan dari bentuk akar. Nah, ini ada trik cepatnya. Sama seperti cara sebelumnya. Gimana caranya? Ini dia trik cepatnya. Kalau misalkan ada bentuk akar dari GX, maka turunannya adalah G aksen X dibagi dengan 2 akar GX. Maka di sini yang menjadi GX-nya itu adalah 2X ditambah dengan 4 ya. Maka U aksennya itu adalah turunan dari bentuk akar ini, itu sama dengan apa? Berarti ini F aksen X-nya itu sama dengan U aksennya itu adalah turunan dari 2X tambah 4 adalah 2 per 2 akar GX. Berarti 2 akar 2X ditambah dengan 4. Oke, ini adalah turunan dari U. Dikali V. V-nya berarti tetap ya. 3 dikurangi dengan 2. X ditambah dengan apa? U. U-nya berarti tetap akar dari 2X ditambah dengan 4 dikali V aksen. V aksen itu adalah min 2. Oke. Nah, di sini ternyata ada yang bisa kita coret ya. Yaitu sama-sama 2, berarti ini kita coret saja jadi 1. Maka nanti ini kita kalikan saja menjadi apa? 1 kali ini berarti tetap ya. Tetap apa? 3 dikurangi 2X, berarti ini dibagi dengan apa? Akar dari 2X ditambah dengan 4. Oke, berarti ini ditambah dengan apa? Nah, supaya penyebutnya sama, yaitu sama-sama akar dari 2X ditambah 4, maka nanti ini kita kalikan ini ya. Berarti akan menjadi apa? Ini akan hilang akarnya, akan menjadi 2X ditambah 4, berarti ini kita kalikan dengan min 2. Nah, gitu ya.
Atau kita kalikan sama-sama akar 2x ditambah 4 per akar 2x ditambah 4 ya. Oke, selanjutnya berarti karena ini penyebutnya sudah sama, maka ini kita tinggal kalikan saja ya. Jumlahkan saja, berarti ini 3 dikurang 2x berarti tambah 2x dikali min 2 berarti min 4x. 4 dikali min 2 adalah min 8, berarti ini dibagi dengan akar dari 2x ditambah dengan 4. Sehingga hasil akhirnya itu adalah min 2x kurang 4x adalah min 6x. 3 kurangi 8 adalah min 5 ya. Berarti min dari 6x dikurangi dengan 5. Ini hasilnya dibagi dengan akar dari 2x ditambah dengan 4. Oke, ini adalah jawabannya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Di sini ada soal tipe pas, katanya jika fx sama dengan x pangkat 3 dikali akar x tambah 2, maka f aksen x-nya sama dengan berapa? Oke, ini juga merupakan bentuk u dikali v ya. Nah, maka di sini kita coba misalkan saja u-nya itu adalah x pangkat 3, v-nya itu adalah akar dari x ditambah 2. Maka untuk menentukan turunan dari u kali v, maka rumusnya itu adalah f aksen x itu akan sama dengan u aksen v ditambah dengan u dikali v aksen. Oke, ini adalah rumus yang harus kita gunakan. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada V aksen ya. Artinya turunan dari bentuk akar. Nah, kalau bentuk akar kita turunkan, ini ada trik cepatnya. Bagaimana trik cepatnya? Ini dia trik cepatnya. Yaitu kalau misalkan ada bentuk akar dari Gx, maka turunannya adalah G aksen X dibagi dengan 2 akar Gx ya. Maka dari sini turunan dari ini Fx tadi ya. Maka f aksen x itu akan sama dengan u aksen, berarti turunan dari u yaitu 3x kuadrat dikali dengan v, v-nya adalah akar dari x ditambah dengan 2, kemudian ditambah dengan u-nya itu adalah x pangkat 3 dikali dengan v aksen, berarti turunan dari akar x tambah 2 itu adalah 1 per 2 akar dari x ditambah dengan 1. Oke, berarti di sini kita coba samakan saja penyebutnya ya. Biar sama-sama 2 akar x tambah 1, maka ini akan menjadi ini x ditambah 2 ya tadi ya. Oke, berarti supaya penyebutnya sama-sama 2 akar x tambah 2, maka haruslah apa? Ini kita buat sama saja ya. X tambah 2. Maka ini kita kalikan akar X tambah 2 per akar X tambah 2 ya. Berarti akan menjadi apa? 3X kuadrat. Berarti nanti dikali ini akan menjadi X tambah 2 kan gitu ya. Nah, baru ditambah dengan apa? Ini kali 1 berarti X pangkat 3. Nah, itu dia ya. Sehingga ini kalau kita kalikan saja ke dalam akan menjadi 3x kuadrat dikali x adalah 3x pangkat 3 ditambah dengan 3x kuadrat dikali 2 adalah 6x kuadrat ditambah dengan x pangkat 3 dibagi dengan semuanya dengan apa? 2 akar dari x ditambah 2. Oke, berarti ini kalau kita jumlahkan pembilangnya akan menjadi apa? 3x kuadrat dibagi dengan ditambah dengan x pangkat 3 ya. Itu adalah 4x ya, 4x pangkat 3 berarti 4x pangkat 3 dibagi 2 itu adalah 2x pangkat 3, langsung saja ya. Ditambah dengan apa? 6x pangkat 2 dibagi 2 itu adalah 3x pangkat 2. Berarti nanti dibagi dengan 2-nya habis ya, tinggal akar dari x ditambah 2. Oke, ini adalah jawaban dari soal ini. Kita lanjut soal berikutnya. Soal tipe pas, jika fx sama dengan x kuadrat dikali 2x kurang 1, maka f aksen x-nya berapa? Oke, ini sama kasusnya. Ini merupakan bentuk u dikali v.
Maka di sini kita harus gunakan rumus U kali V ya. Kalau misalkan Fx sama dengan U kali V, maka turunannya itu F aksen X itu akan sama dengan U aksen V ditambah dengan U dikali V aksen. Nah, ini adalah rumusnya ya. Maka karena di sini ada bentuk akar yaitu V-nya ya, dan di sini ada rumus V aksennya, artinya turunan dari V, maka untuk menentukan turunan dari bentuk akar, ini ada trik cepatnya. Bagaimana caranya? Ini dia. Kalau misalkan ada bentuk akar GX, maka turunannya adalah G aksen X dibagi 2 akar GX. Sama seperti rumus sebelumnya. Maka untuk menentukan F aksen X tadi, ini berarti akan sama dengan F aksen X sama dengan apa? U aksen berarti turunan dari U, X kuadrat turunannya adalah 2X. Dikali dengan V, berarti V-nya adalah tetap ya. Berarti apa? 2X dikurangi 1 ya dalam akar. Ditambah dengan U, U-nya adalah X kuadrat. Dikali dengan V aksen. V aksennya berarti turunan dari akar 2X kurang 1 berarti 2 dibagi dengan apa? 2 akar 2X dikurangi dengan 1. Oke, ini adalah turunannya ya, menggunakan trik cepat. Nah, di sini ada yang bisa kita coret ya, sama-sama 2, berarti ini jadi 1. Maka ini kalau kita samakan penyebutnya sama-sama akar 2X kurang 1, berarti nanti kita kalikan akar 2X kurang 1 ya. Sehingga akan menjadi apa? Ini kalau kita buat akarnya penyebutnya sama-sama 2X kurang 1 ya akar ya. Maka yang di atas ini akan menjadi 2X dikali dengan 2X dikurangi dengan 1 ya. Ditambah dengan apa? X kuadrat dikali 1 adalah X kuadrat. Nah ini dia. Sehingga ini akan menjadi 2X dikali X 2X kuadrat ya. Itu adalah 4X kuadrat. Dikurangi dengan 2X dikali 1 adalah 2X. Ini ditambah dengan X kuadrat. Hasilnya dibagi dengan akar dari 2X dikurangi dengan 1. Maka hasil akhirnya ini adalah 4X kuadrat ditambah dengan X kuadrat adalah 5X kuadrat. Kemudian dikurangi dengan 2X. Hasilnya dibagi dengan akar dari 2X dikurangi dengan 1. Oke, ini adalah jawaban dari soal ini. Baik, adik-adik semua, kita cukupkan dulu pembahasan pada video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi adik-adik semua. Terima kasih adik-adik semua telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa kepada adik-adik semua untuk menyaksikan video-video terbaru berikutnya. Terima kasih semuanya dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.